Hai anak-anak, apa saja alat ukur yang telah kalian ketahui di waktu SMP dulu? Ya, betul sekali. Ada meteran atau mistar, ada jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yuk kita pelajari tentang alat ukur panjang tersebut. Hai anak-anak, bersama Bapak pada video kali ini kita akan membahas mengenai alat ukur panjang yaitu jangka sorong. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang jangka sorong, pernahkah memegang jangka sorong atau melihatnya? Pasti ada bagian-bagian penting yang ada pada jangka sorong tersebut. Sebelum kita membahas bagian-bagian penting jangka sorong, kita harus mengetahui dulu fungsi atau kegunaan dari jangka sorong tersebut. Fungsi yang pertama adalah mengukur ketebalan suatu benda, mengukur bagian dalam dan luar ring atau cincin, dan mengukur kedalaman suatu benda. Nah, pasti yang mesti kalian ingat adalah batas ukur dari jangka sorong tersebut lebih kurang 15 cm. Kalau lebih dari 15 cm, maka kita menggunakan alat ukur panjang yang lain, seperti meteran atau mistar. Langsung saja kita ke 8 bagian-bagian penting yang mesti kalian ketahui pada jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam. Ada 2 rahang, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Dimana untuk mengukur diameter luar dan ketebalan benda. Kedua, rahang luar. Ada 2 rahang untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Ketiga, depth untuk mengukur kedalaman benda. Keempat, skala utama dalam sentimeter. Kelima, skala utama dalam satuan inci. Keenam, skala nonius dalam 1/10 mm. Skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm. Ketujuh, skala nonius untuk inci, yaitu satuannya inci. Yang terakhir, yang ke-8, tombol pengunci untuk mengunci hasil pengukuran agar tidak bergerak sehingga hasil pengukurannya akurat. Oke, ada 2 jenis jangka sorong yang mesti kalian ketahui. Yang pertama, jangka sorong analog atau manual. Yang kedua adalah jangka sorong digital. Sekarang kita lanjut ke cara penggunaan jangka sorong. Pertama, pastikan dulu ketika rahang tertutup menunjuk angka 0. Mengendorkan baut pengunci, kemudian geser rahang pelan-pelan diperkirakan sesuai dengan suatu benda yang akan kita ukur. Kedua, setelah siap untuk mengukur, bersihkan permukaan rahang dan benda yang akan kita ukur. Jangan sampai ada kotoran yang menempel pada keduanya, yang karena dapat berpengaruh kepada pengukuran. Ketiga, mengapit benda yang diukur dengan menutup kedua rahang tadi. Kemudian kita melihat skala utama dan skala nonius. Hal pentingnya adalah anak-anak memahami cara menghitung atau membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Hasil pengukurannya sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali skala terkecil. 2,1 cm ditambah 3 kali 0,01 cm sama dengan 2,1 cm ditambah 0,03 cm sama dengan 2,13 cm. Nah, bagaimana anak-anak? Gampang kan? Nah, sekarang anak-anak sudah tahu
bahwa jangka sorong tersebut terdiri dari 8 bagian, ada jangka sorong analog dan digital, dan sudah paham membaca hasil pengukuran jangka sorong. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.